sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Hari-hari menjelang ke tanggal pendaftaran pilkada kan semakin dekat ya, dan bisa dibayangkan oleh kawan-kawan ya, ada 500-an daerah, kali berapa orang kan melobi ketum Golkar dan yang lain-lain, jadi memang situasinya sangat pelik, sangat intens. Nah, kalau urusan saya, yang bisa saya sampaikan adalah barusan terkonfirmasi, walaupun belum resmi ya, kalau resmi nanti kan di tempat yang proper, bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta dari Partai Golkar. Jadi informalnya begitu, tapi nunggu formalnya kapan. Kesepakatan dari koalisi adalah pengumuman harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil. Nah, per hari ini calon wakilnya masih didiskusikan, partai-partai dari koalisi mengajukan nama-nama, masih sedang dibahas. Maka saya tidak, kalau ditanya siapa kan saya tidak tahu. Nama-namanya media bisa lihat sendirilah ya dinamikanya. Belakangannya Kang Emil siapa calon wakilnya? Pak Yusuf Hamka. Ya, selesaikan dulu, saya bicara sebentar. Nah, nanti kalau sudah disepakati di waktu yang ditentukan, pasti media diundang lagi untuk diumumkan calon wakilnya. Nah, Pak Yusuf Hamka juga tadi ikut dalam perbincangan. Perbincangan kenapa? Karena Golkar per hari ini kan sudah mengusung Kang Deddy Mulyadi ya, sebagai calon gubernur Jawa Barat, tapi disepakati juga wakilnya dari Golkar. Di Golkar itu untuk wakil sudah ada nama-nama ya, ada Pak Ade Ginanjar, ada kemudian Pak Ahmad Hidayat disampaikan, ada Pak Erwan Setiawan, kader Golkar Sumedang, ada sempat buat Atalia juga disebut namanya, kemudian ada beberapa lagi lah kira-kira, termasuk Bapak Yusuf Hamka. Jadi di web series nomor episode sekian gitu ya, ada pergeseran analisa kemungkinan beliau ini dianggap lebih pas di Jawa Barat ya. Karena kalau di Jakarta kan nggak mungkin Golkar, karena beliau kan dari Golkar. Tapi kalau di Jabar mungkin lebih dibutuhkan kan, karena ada proses pencarian untuk wakil kan, kira-kira begitu. Dan beliau juga memenuhi banyak kriteria, semua bisnis beliau ada di Jawa Barat, gitu ya. Beliau Muslim yang taat, dekat dengan ulama, nabi tulus, sudah selesai dengan hidupnya. Saya kira rakyat Jawa Barat bisa menerima kehadiran Pak Yusuf Hamka. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya OTW ke Jakarta, sebelah kanan saya OTW ke Bandung. RK tadi dalam perbincangan sempat ada nama-nama yang muncul untuk calon wakil gubernur mendampingi RK sendiri Di Jakarta. Jadi dalam perbincangan ya dia. Oh, nggak ada. Karena domainnya itu domain perbincangan level koalisi kan Golkarnya udah saya, jadi kita nggak mau membahas lagi wakil Golkar kan, karena wakilnya udah dari saya, maka yang wakil kan diserahkan ke non Golkar di koalisi. Kang izin, tadi ini PKB juga menemui Pak Prabowo, Kang. Apakah ini sinyal kuat bahwa di DKI PKB juga akan masuk ke dalam Kim yang nantinya jadi Kim Plus itu, Kang? Udah ada pembicaraan belum, Kang? Ya, pertanyaannya bagus, tapi saya tidak punya kapasitas menjawab itu. Saya datang ke sini hanya urusan nasib saya itu, saya bacanya di media ya, saya izin banyak di luar negeri karena ada urusan pekerjaan. Saya mengkonfirmasi ini, saya nasibnya gimana kan gitu. Nah, hari ini, malam ini resmi terkonfirmasi Pak. Siapa Kim Plus Plus itu, apa buktinya saya tidak tahu. Pak, tapi di dalam Tapi wakilnya pasti bukan Golkar, makanya Pak Yusuf Hamka yang tadinya kan kalau saya enggak, beliau masuk kan, sekarang
agak berubah malam ini. Izin sayanya ke Jakarta dan nggak mungkin bawa Golkar, maka Pak Yusuf Hamka pas juga di Jawa Barat, karena rezekinya banyak di Jawa Barat. Pak, tapi Bapak di dalam udah diminta masukan nggak Pak, kira-kira wakil yang cocok ada. untuk Saya mendampingi Bapak itu nanti saya seperti apa? sampaikan ya kawan-kawan, saya itu 2 kali pilkada dengan wakil saya harmonis, nggak saya pilih pilihan saya itu mencintai setelah menikahi. Jadi siapapun yang tadi dijodohkan poinnya itu ya oleh koalisi kepada saya mah udah teruji, terbukti, pasti insya Allah harmonis. Tapi dari koalisi ada berdasarkan Oh belum. Jadi wilayah wakil pun bukan domain saya, itu Kang, domain Golkar. tapi kan sebelumnya Akang pernah bilang kalau merasa lebih nyaman di Jawa Barat. Nah ini kan ditugaskan akhirnya di Jakarta. Apakah merasakan hal yang sama juga, nyaman ditugaskan di Jakarta seperti itu akhirnya? Semua wilayah juga dalam hidup saya tidak pernah saya lalui secara pengalaman ya. Waktu masuk Bandung kan saya orang profesional masuk wali kota. Tiba-tiba Gubernur Jabar juga nggak ada pengalaman. Jadi itu hal biasa aja. Nyaman itu saya yang bikin. Insya Allah di Jakarta juga sama, nggak ada bedanya. Kang RK melihat peluang potensi menang lebih ada juga di Jakarta gitu, potensi menang kuat besar. Kang RK sendiri? Saya mah orangnya optimis. Insya Allah Allah berikan takdir terbaik memimpin Karena Jakarta. untuk meyakinkan pemilih ini kan akan ada susah di Bandung itu. Untuk meyakinkan pemilih dari kalangan becek itu gimana Pak? Ini kan masih ada sentimen itu. Kalau kita datang ke sebuah rumah, kita akan mencintai rumah. Kamera dengan Kang, seisinya. tengah Kang. Dulu saya di Bandung mencintai Bandung dengan seisinya. Saya di Jawa Barat mencintai Jawa Barat dengan seisinya. Kalau saya ke Jakarta, saya akan mencintai Jakarta dengan seisinya. Termasuk Jack, termasuk Persija, termasuk apa. Itu mah rumus apa ya? Tata kerama dari orang baru masuk ke sebuah rumah kan? Nah, kira-kira begitu. Berarti siap fight sama Pak Anies ya Pak? Oh, dengan siapa aja siap. Saya waktu wali kota lawan 8 pasang. Waktu gubernur Jabar lawan 4 pasang. Jakarta dengan siapapun. Kalau misalkan saya nggak kepilih, saya kan bukan pengangguran. Tuh, saya orang yang bisa bermanfaat di bidang apapun. Jadi dosen bisa, ngebisnis kopi, skincare, macam-macam. Jadi saya itu hidupnya bermanfaat. Ini harus kolektif. Saya itu udah selesai dengan diri saya. Cuman kalau masih ada kesempatan memimpin, seluruh ilmu dedikasi saya berikan. Kang Emil, ini kan terkait munculnya Kim Plus ini kan ada peluang untuk Kang Emil melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta. Untuk Kang Emil sendiri seperti apa Kang untuk melawan kotak Gini, apapun mekanismenya, selama itu ada aturannya, itu namanya mekanisme demokrasi. Melawan 8 pasang, mekanisme demokrasi. Melawan independen, mekanisme demokrasi. Ada kotak kosong, mekanisme demokrasi. Tapi kalau nanya ke saya nggak suka. Kalau mau kotak kosong nanti debatnya masih apa? Di sini itu nggak. Terus gimana mengcounternya? Terus mau ya susah. Makanya idealnya kalau bisa tidak dengan kotak kosong. Ya, saya siap. Idealnya ya. Tapi kan bukan saya yang ngatur. Saya sebagai penganten gitu. Harapannya ada kontestan gitu ya, biar bisa berdebat. Yang terbaik kan bukan Jakarta, betul? Tapi harapan itu Kang Emil sampaikan ke dalam koalisi tadi di dalam. Ada sedikit secara informal. Tapi kan sebagai pengantin saya, ini istilah saya ya, tidak berpengaruh itu dalam ngambil keputusan itu. Cuman kalau ditanya idealnya. Wakil dari Kang Emil kira-kira siapa yang Kang Emil? Wakil dari Kang Emil. Kan tadi udah dibilang, saya dengan siapapun bisa. Anda kalau mau jadi wakil saya juga bisa. Oke, makasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.